Halo teman-teman Departemen Bisnis dan Keuangan. Baik lagi nih di channel Hima Departemen Bisnis dan Keuangan Fakultas Vokasi. Dan sekarang di segmen podcast mahasiswa, yang dimana tempat kita ngobrol seru nih seputar dunia perkuliahan tuh gimana sih, pengalaman inspiratif apa dari narasumber kita nanti, dan juga tips jadi mahasiswa keren versi kamu sendiri. Oke, dengan aku Kristia Chandra dari mahasiswa Departemen Bisnis Keuangan akan mengangkat judul kunci jadi mahasiswa aktif dan berprestasi dan waktu bukan musuhmu. Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial yang salah satu mahasiswa yang gak jago akademik aja, tapi juga aktif banget nih dalam kegiatan-kegiatan kampus dan lomba-lomba pastinya. Gimana sih cara narasumber kita ini berbagi waktunya? Yuk kita langsung ngobrol aja. Mungkin dari Mas Dias nih, mungkin bisa perkenalan dulu nih, soalnya banyak teman-teman Potma yang pada belum tahu. Oke, ya, terima kasih ya, puji Tuhan, alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bartolomeus Dias, biasa saya dipanggil Dias. Saya di sini dari Departemen Bisnis dan Keuangan, tepatnya dari Prodi Manajemen Pemasaran, tahun angkatan 2022. Halo, salam kenal teman-teman Potma. Halo, salam kenal juga Mas Dias. Aduh, kita juga baru kenal ya Mas ya. Baru, mungkin saya juga ngeliatnya cuma dari foto atau nggak dari apa aja. Mungkin kita lanjut aja ke pertanyaannya aja ya Mas ya. Mungkin akhir-akhir ini Mas, pasti kan Mas Dias nih, apalagi angkatan 22 udah mulai semester 6 ya, akhir itu udah mulai pasti sangat sibuk-sibuknya gitu. Ceritain dong, apa kesibukan Mas Dias yang sedang dijalani sekarang ini gimana? Ya. Oke, baik, terima kasih Mas Tio. Ya, pertanyaannya ini ya sangat sangat luar biasa sekali, karena mendeskripsikan kesibukan mahasiswa di tingkat 3 itu wah cukup tricky ya Mas ya. Iya benar. Ya. Tapi untuk di perkuliahan sendiri sebenarnya tidak terlalu padat, karena untuk semester 6 ini hanya 10 SKS. Tapi iya, tapi persiapan untuk ke jenjang selanjutnya yang bikin, kalau kata bahasa Gen Z itu OVT ya, overthinking. Ya, itu yang buat mungkin ya layaknya kita mahasiswa, apalagi kita Gen Z ya, itu menjadi salah satu tantangan gitu ya. Tantangan yang sulit tapi bukan berarti tidak bisa dilewati. Nah, kalau untuk kesibukan sendiri, saat ini sedang mempersiapkan untuk magang karena sudah semester 7. Kalau di Prodi Manajemen Pemasaran itu ada PIT dan PM, Batik Industri Terbimbing dan Batik Industri Mandiri, yang mana nanti bulan depan atau bulan Juli Agustus itu sudah mulai magang, dan itu yang cukup membutuhkan persiapan yang matang, karena kita membawa nama UNY ke instansi di luar, dan dengan harapan itu nanti akan bisa menjadi jembatan untuk jenjang karir kita selanjutnya. Kemudian selain mempersiapkan magang, saat ini juga saya sedang ya puji Tuhan, alhamdulillah itu sedang publikasi jurnal. Ya, jurnal bereputasi, yaitu di Sinta ya. Kalau di Indonesia kan kan Sinta. Gitu. Saat ini masih Sinta, kalau Scopus nantilah kalau sudah misalnya studi lanjut atau S2 itu mungkin bisa ke Scopus, tapi sekarang kejar Sinta dulu, yang mana ini juga sebenarnya adalah bagian dari salah satu wishlist saya di tahun ini, supaya punya publikasi yang bereputasi dan nasional ya, karena saya memang sudah jatuh cinta dengan dunia kepenulisan, sehingga ya saya merasa nyaman mengerjakan itu, walaupun ya ini terlihat dari kantong mata saya ya sangat sibuk ya. Menyibukkan diri. Menyibukkan diri. Dan memang pressure-nya ya, karena dalam penyusunan jurnal atau artikel ilmiah itu ya kita pastinya
mendayagunakan pemikiran kita, kemudian bentuk bagaimana jaringan kolaborasi kita, karena kan kita menulis artikel juga ada dosen dan juga ada rekan yang lain, dan itu sangat memerlukan ekstra pembagian waktu yang itu kalau tidak tidak dirancang sedemikian rupa bisa jadi tidak sampai kepada target yang sudah kita rencanakan, seperti itu Mas. Kalau untuk saat ini itu sih dua kegiatan utama yang saat ini sedang aku jalani ya. Pasti ya. Jadi yang pertama tuh kayak persiapan magang dan jurnal ya Iya. Mas. Oke, nanti sobat-sobat Potma kalau misalnya Mas dia sudah mempublikasi jurnalnya bisa dicek-cek ya, atau bisa dibaca-baca untuk menambah ilmu ya untuk kita sendiri ya. Itu tujuan saya Mas. Saya berharap nanti teman-teman, terutama dari teman-teman Fakultas Vokasi bisa kita bisa, siapa tahu bisa kolaborasi untuk publish artikel bareng gitu kan. Nah itu saya rasa menjadi suatu hal yang sangat baik. Wah, boleh sekali Mas, biar bisa jadi mewadahi lah untuk teman-teman vokasi nih untuk jadi batu loncatan mereka juga. Aku mau nanya lagi nih Mas. Ya, gimana tuh? Jadi selama jadi mahasiswa kan pasti juga banyak nih pencapaian Mas Dias, apalagi yang banyak yang kita tahu ya, Mas Dias ini sangat berprestasi sekali ya. Terus menurut Mas Dias nih, pencapaian apa sih yang paling berkesan untuk Mas Dias selama perkuliahan ini bisa dibilang? Oke. Wah, kalau untuk yang berkesan ya Mas ya, mungkin sebelum ke situ saya ingin menyampaikan bahwa saya ya punya prinsip bahwa ilmu padi itu sangat penting Mas. Karena saya kalau kita berbicara tentang prestasi ataupun yang khususnya perlombaan atau apapun itu, kita semuanya biasanya bermula dari proses yang kita dari bawah, kita dari nol sampai kita punya achievement. Itu akan banyak sekali merubah bagaimana cara pola pikir dan cara berpandang kita, perspektif kita Mas. Nah, kenapa saya menekankan itu? Ya tadi, ilmu padi ini adalah supaya menjaga kita untuk bisa tetap konsisten di jalan itu. Karena kan biasanya orang kalau mereka sudah punya achievement, sudah punya pencapaian, mereka akan cenderung kayak menganggap bahwa mereka itu superior Mas. Nah ini yang cukup saya rasa menjadi tantangan sekali, karena ketika misalnya kita punya achievement, ya tak jarang kita merasa superior, kita merasa tinggi hati, kita merasa bahkan sampai kepada tahap sombong. Nah itu yang harus kita jaga betul dari kita, supaya ya nantinya yang kita sudah rintis ini tetap punya keberlanjutan, dan dengan harapan yang kita lakukan sekarang ini memiliki kemanfaatan baik bagi diri kita maupun orang di sekitar kita, seperti itu. Nah, back to laptop, yaitu tentang pengalaman paling berkesan. Semua perjalanan dari segala jenis perlombaan ataupun kegiatan-kegiatan yang saya ikuti itu semuanya memiliki ciri khasnya masing-masing ya, sebuah perjuangan seperti itu Mas. Dan yang menurut saya berkesan itu adalah pada saat kalau mungkin orang lain akan bercerita pada saat saya menang, tapi di sini saya bercerita pada saat saya kalah. Pada saat itu saya lomba di UB, Universitas Brawijaya, dan supaya bisa menghemat saya nyetir sendiri Mas ke Jawa Timur, membawa tim saya gitu. Dan di situ kita semuanya betul-betul kayak mengandalkan apa yang kita bawa itu nanti akan berharap kita bisa dapat feedback balik ya gitu. Dan ya sampai ke sana kita ikut perlombaan tersebut, dan ternyata pada saat itu kita cukup terguncang, karena selain saya nyetir sendiri ke sana gitu ya, saya bawa 2 tim sekaligus. Dan ya ternyata dua menang, tidak ada yang menang Mas. Nah di sini adalah pada saat itu adalah menjadi
mungkin titik dimana saya merasa di titik terendah ketika mengikuti berbagai perlombaan, dan itu sangat berkesan sampai sekarang mas, karena ternyata dari titik itu saya bisa berproses dan melejit lagi gitu. Ternyata di balik itu ya, di balik kekalahan tersebut gitu, di balik segala effort itu gitu, saya selama itu hampir 3 hari 2 malam itu tidur itu kurang dari 2 jam, bahkan ada yang hari sampai nggak tidur karena sehektik itu gitu kegiatan di sana. Dan ya dengan harapan kita akan bisa bawa kemenangan, tapi ternyata kita harus pulang dengan kekalahan. Sepanjang jalan saya bertanya-tanya, padahal kita sudah optimal ya, tapi kenapa masih juga bahkan dari 2 tim nggak ada satupun yang nyantol, gitu, nggak ada satupun yang menang. Dan dari situ saya belajar bahwa yang namanya dalam berproses itu nggak akan ada sesuatu yang mulus dan nggak akan selamanya itu membuat kita senang. Betul. Walaupun kita sudah effort sedemikian rupa, tapi kalau memang di sini itu bukan untuk kita, ya itu bukan untuk kita. Nah itu sangat berkesan sekali mas. Sampai sekarang saya masih ingat bagaimana betapa saya harus mampu, dan itu kan posisi kalah, kemudian harus nyetir lagi mas dari Jawa Timur balik ke Jogja lagi. Itu dalam perasaan yang campur aduk ya mas. Aduk banget itu mas. Belum mikir uangnya belum balik lagi. Itu pasti sih mas. Ya kemudian teman-teman juga ya, mereka juga kita harus, karena saya sebagai ketua tim itu harus bisa membantu menenangkan mereka gitu, karena bahkan ada sampai yang nangis mas. Jadi itu wah ini karena juga emosinya juga setiap orang juga beda-beda ya, dan pada situ kita semua pada nggak stabil gitu ya. Karena ya kita cukup terpukul, ternyata apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi, seperti itu mas. Itu sangat berkesan sekali untuk itu, untuk selama saya berproses seperti itu mas. Dan juga kalau misalnya Mas Dias belum nih merasakan kayak Mas Dias tadi, juga bakal gak bisa nih seperti Mas Dias yang sekarang. Iya, itu sebenarnya saya ingin menyampaikan pesan tersirat yang seperti itu mas, karena kalau yang namanya pengalaman berkesan ya, ketika kita menjadi pemenang itu semuanya akan menjadi suatu variabel tunggal, itu berkesan semua mas. Tapi kalau yang ini beda mas ya. Kita ngerasa kalah dan kita mampu bangkit. Itu yang sebenarnya saya ingin sampaikan kepada teman-teman podcast mahasiswa, bahwa segala proses itu ya jelas tidak akan mudah, dan percaya bahwa dari proses itu akan membentuk siapa kita nantinya, dan saya sekarang ini seperti itu mas. Oke. Jadi tetap saja berproses terus sampai akhirnya bisa jadi yang terbaik lah ya mas. Bisa survive. Betul sekali. Oke mas, aku juga kemarin nih mas baru tahu kalau Mas Dias ini dapat penghargaan ya mas. Iya, begitu kan ya. Penghargaan apa tuh mas? Kemarin itu untuk penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi utama di tingkat universitas atau UNY, yang saya mewakili di jenjang sekarang kita diploma sarjana terapan. Seperti itu. Dari ya bisa bisa sampai di tahap ini, dan tentunya saya sangat bersyukur kepada Tuhan, karena ini tentunya bukan hanya sekedar usaha saya saja, tapi ada doa kedua orang tua, dan pastinya ini adalah ada Tuhan yang campur tangan di sini, seperti itu. Wah, keren sekali ya teman-teman. Aku mau nanya lagi nih mas, kuliah sambil organisasi itu kan sangat butuh effort ya, apalagi Mas Dias tuh juga ikut lomba-lomba dan sebagainya, itu juga pastinya itu meninggalkan mata kuliah yang sedang Mas Dias lakuin gitu di angkatan atau nggak di semester itu. Gimana sih Mas Dias tuh bagi waktunya biar teman-teman Potma tahu nih? Baik. Nah,
Kalau membagi waktu ya, organisasi, kemudian lomba yang berorientasi kepada prestasi dan juga perkuliahan, itu adalah sesuatu, itu menurut saya adalah sebuah pilihan. Betul bukan Mas? Betul. Itu ada pilihan, dimana ya ketika saya memilih untuk mengerjakan semua atau ketiga hal tersebut dalam waktu yang bersamaan, tentu saya harus memiliki katakanlah alternatif atau metode supaya ketiganya ini bisa berjalan beriringan dan sesuai target. Nah, kalau saya pribadi, eh, karena kalau untuk organisasi sendiri ya, biasanya eh, organisasi itu kan dia ada timelinenya. Misalnya kalau untuk proker yang saya menjadi penanggung jawabnya itu, eh, untuk mendekati timeline tersebut saya akan sedikit mengurangi intensitas saya di perlombaan seperti itu, sehingga tentu ini adalah sebagai bentuk antisipasi supaya misalnya ketika sudah mendekati timeline dari proker tersebut, saya bisa hadir, saya bisa menghandle kegiatan tersebut. Nah, dan ya tentunya dalam perlombaan, dalam mengikuti lomba kan saya rata-rata itu ngikutnya tim Mas. Tim. Nah, di tim itu juga saya rata-rata hampir 80% itu menjadi ketua. Nah, di sini adalah saya ibaratnya menggunakan kewenangan saya ini sebagai ketua untuk bisa dengan sedemikian rupa untuk membagi. Jadi misalnya nih, kalau kita dalam perlombaan biasanya karya tulis ilmiah ataupun juga dalam bisnis plan, nah itu kan dalam bentuk paper yang memiliki bab-bab gitu ya. Nah, di misalnya kalau pada saat kita melakukan penyusunan itu proposal atau paper itu, ya saya mengusahakan untuk yang bagian saya itu saya kerjakan terlebih dahulu, kemudian nanti yang urgent itu saya kerjakan terlebih dahulu agar saya punya spare time waktu untuk bisa misalnya ke organisasi ataupun di perkuliahan, karena perkuliahan bukan hanya kuliah offline masuk, tapi kan juga ada tugas dan segala macamnya. Banyak pasti. Nah, jadi saya kerjakan dulu yang urgent, kemudian nanti sisanya akan saya delegasikan. Tapi bukan berarti saya meninggalkan tanggung jawab saya dalam lomba itu, karena jelas saya mendelegasikan, yang mana setelah misalnya mereka selesai di situ kita akan agendakan. Sebenarnya dari semua hal ini Mas, itu bermuaranya kepada yang sangat familiar adalah komunikasi Mas. Bagaimana cara kita bisa komunikasi dengan partner atau rekan kita, gitu. Kita harus sebisa mungkin untuk membangun komunikasi yang interaktif, yang jelas, gitu ya, dengan para partner kita. Kalau misalnya kita punya kesibukan yang mungkin bertabrakan waktunya, usahakan untuk jangan diam. Nah, ini terkadang yang menjadi masalah ya bagi teman-teman yang mereka punya kesibukan yang banyak, mereka memilih untuk bungkam. Sedangkan mereka tahu bahwa pada saat itu mereka punya peran yang dibutuhkan dan cukup besar perannya di dalam aktivitas atau juga kegiatan tersebut. Sehingga ya pada akhirnya dengan putusnya komunikasi dan juga time management yang buruk, maka jelas perencanaannya akan gagal. Seperti itu Mas. Nah, sehingga di situ saya seiring berjalannya waktu saya terus belajar untuk saya harus punya komunikasi yang bagus dengan tim saya harus punya komunikasi yang bagus dengan teman-teman pengurus organisasi, saya harus punya komunikasi yang bagus dengan teman-teman kelas dan juga dosen. Nah, kenapa saya tidak terlalu menyinggung tentang perkuliahan Mas? Karena perkuliahan itu adalah sesuatu hal yang wajib, gitu. Jadi ibaratnya harga mati yang nggak bisa diganggu-gugat, gitu. Jadi kalau memang kamu memilih untuk punya dua kegiatan itu, lomba untuk berprestasi dan juga organisasi untuk bersamaan pengembangan diri, ya ini nih perkuliahan ini memang harus dilakukan bagaimanapun caranya, gitu. Dan kalaupun misalnya kamu harus meninggalkan perkuliahan, kembali lagi kepada komunikasi, kamu harus bisa menyampaikan
how the way you deliver bahwa kamu punya kesibukan ini dengan tingkat urgensi tertentu. Benar. Kemudian setelah itu adalah untuk manajemen waktu, kamu harus mengenal yang namanya skala prioritas. Di dalam skala prioritas itu kamu akan bisa mengurutkan mana sesuatu yang memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk terlebih dulu kamu selesaikan, mana yang harus kamu kebelakangkan, mana yang utama, mana yang pertama gitu ya. Nah itu kan menjadi suatu hal yang sangat penting gitu. Tapi nggak apa-apa. Untuk teman-teman podcast mahasiswa, kalian jangan khawatir, jangan panik gitu ya. Karena yang namanya time management itu adalah something that learning by doing. Nggak bisa serta-merta kamu, oh ya saya punya banyak kegiatan, kemudian oke, time management saya bagus, saya punya skala prioritas bagus. No, kamu harus berproses. Again and again, kamu harus berproses. Maka dari proses itu yang akan menjadi batu loncatan, akan menjadi evaluasi bagi diri kamu. Bagaimana ya kedepannya kalau saya menghadapi situasi yang sama, saya tidak serta-merta panik, saya tidak serta-merta melakukan kesalahan yang sama. Gitu. Dan it's really normal teman-teman kalau kalian melakukan kesalahan. Jadi dari kesalahan itu jelas kita bisa belajar seperti itu. Wah, keren banget nih Mas Dias nih. Seperti itu, Mas Tio. Yang pasti itu manajemen waktu itu sangat penting ya. Sangat Mas? penting, luar biasa penting. Luar biasa penting. Jadi kalian harus tahu nih mana yang diutamakan dan mana yang bukan gak diutamakan tapi yang ibaratnya kayak mana yang kira-kira di saat itu memungkinkan untuk dikesampingkan terlebih dahulu. Itu. Mungkin nih Mas, aku mau nanya lagi. Menurut Mas sendiri nih, gimana sih mahasiswa itu yang hanya cuma fokus ke IPK saja, tapi dalam perkuliahan itu nggak aktif gitu Mas? Kayak kegiatan-kegiatan lain seperti hima atau nggak UKM dan sebagainya itu. Menurut Mas Dias tuh gimana ya Mas? Kan pasti nih banyak perdebatan lah negatif dan positif. Mendingan organisasi aja, mendingan freelance aja gitu Mas. Ya oke. Wah, oke. Ya, pertanyaannya ini sangat mendalam ya. Sangat mendalam, komprehensif sekali, tapi saya sangat suka pertanyaan seperti ini. Begini Mas. Jelas kita dalam perkuliahan itu bagaimana caranya kita mempertahankan supaya IPK kita paling tidak stabil. Benar. Bukan mungkin kalau naik ya itu harus punya effort tertentu. Tapi kalau stabil itu sudah cukup proper seperti itu Mas. Nah, kalau ada tipikal orang yang dia hanya fokus kepada IPK, biasanya dia akan ketika after graduationnya, life after graduationnya itu bukan buruk, tapi dia perlu memulai kembali bagaimana rangkaian dunia pekerjaan atau bagaimana sih dunia kerja itu berjalan seperti itu. Nah, ini yang menjadi catatan sebenarnya. Nah, kalau misalnya ya mereka memahami hal yang seperti ini. Kan tadi banyak perdebatan tentang organisasi dan juga freelance atau magang, internship. Kalau saya diminta untuk memilih kedua hal ini, saya meminta untuk jangan ada dua hal ini yang dihilangkan, karena semuanya sama-sama memiliki impact tertentu. Kenapa? Semisalnya nih, kalau ada yang beranggapan bahwa udah magang aja, nggak perlu ikut organisasi, nggak dapat apa-apa, organisasi nggak dapat uang dan nggak dapat uang. Nah, justru di dalam kalau menurut saya justru di dalam organisasi itu akan meningkatkan resiliensi kamu. Resiliensi itu adalah kemampuan atau daya tahan seseorang ketika dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Karena dalam organisasi kan kita akan menemukan konflik ya Mas. Kita akan paling sering miskom. Kemudian kita terkadang dalam organisasi itu pasti ada yang nggak baik-baik aja pertemanannya itu. Nah ini Mas, 3 hal ini adalah
yang akan ditemukan pada saat dunia kerja. Dan pada saat intern, biasanya orang akan hanya berfokus kepada bagaimana you will implement all of your SOP gitu. Jadi kita hanya berpedoman kepada SOP, dan ya ketika kita sudah menjalankannya sedemikian rupa, karena SOP itu kan adalah bagian daripada perintah gitu Mas. Dan kita menjalankannya adalah sebagai sebuah perintah. Tapi ketika di organisasi, kamu akan menjalankan itu sebagai sebuah tanggung jawab. Benar sekali. Ya, jadi dalam ketika framework dari organisasi tersebut, kamu sudah punya tanggung jawab, responsibility, kemudian resiliensi yang begitu besar, itu akan menjadikan kamu sebagai orang yang tangguh dalam dunia pekerjaan. Nantinya, life after graduation, atau mungkin ya semoga sudah dapat pekerjaan sebelum dia lulus. Ya. Nah itu akan menjadi nilai plus gitu Mas. Makanya ya ini juga suatu hal yang bisa ditekankan kepada teman-teman podcast mahasiswa, bahwa organisasi itu tetap harus ada, tapi juga jangan lewatkan kesempatan untuk magang, karena di magang itu kamu jelas akan merasakan paling tidak walaupun sebagai intern kamu akan merasakan bagaimana caranya bersosialisasi dengan sesama partner, kemudian juga kamu akan melihat bagaimana sih sebuah sistem dalam sebuah perusahaan itu berjalan, dan apakah kamu nanti mampu menyesuaikan atau tidak, seperti itu. Jadi ini adalah dua hal yang harus bisa, ya teman-teman harus pandai mengambil kesempatan atau peluang untuk bisa all out untuk mengambil ini semua, seperti itu. Nah kemudian kembali kepada IPK, ya IPK adalah sebuah sebuah tolok ukur, ya memang sebagai sebuah tolok ukur bahwa apakah kita sudah optimal dalam menjalankan perkuliahan. Tapi jelas saya akan menyarankan untuk selalu mempertahankan IPK, dan juga kalau bisa naik, tapi jangan sampai karena kamu terlalu berfokus kepada IPK-mu dan juga mata kuliahmu, kamu sampai lupa bahwa ada banyak peluang yang terlewat, seperti itu Mas. Kadang juga peluang itu tidak hanya dapat dari jurusan kita, ya. Itu juga di luar itu banyak sekali lah. Banyak sekali, bertebaran di mana-mana peluang. Jadi antara organisasi dan freelance itu tidak ada negatif dan negatifnya ya Mas. Iya, jadi bisa dikatakan mereka harus tetap menjadi peluang yang harus diambil oleh teman-teman podcast mahasiswa, seperti itu. Daripada kita mikir negatifnya, mending kita cari positifnya terus, ya kan? Betul sekali Mas. Oke Mas, aku mau nanya, kalau di kuliah ini aku sebagai angkatan 23 itu udah kayak udah mulai burn out atau udah mulai stres atau gimana gitu Mas. Nah biasanya Mas Dias nih, apalagi yang udah di atas aku nih, pernah sih nggak ngalamin stres yang bikin Mas Dias tuh bener-bener burn out lah, nggak bisa melakukan sesuatu atau nggak sebagainya itu, terus juga Mas Dias gimana sih cara ngatasinnya gitu? Oke. Iya. Nah, ya ini ada berhubungan dengan mental health nggak sih? Ya, jadi bagaimana mahasiswa dalam berproses gitu ya. Lagi-lagi kita berbicara tentang proses di dunia perkuliahan yang sehuru-hara itu, gitu. Dengan segala kesibukan, dengan segala tanggung jawab dan juga pressure-nya, ya memang sangat wajar sekali jika kamu, kalau memang sebagai pribadi seorang manusia, kamu akan melewati itu, teman-teman. Lagi-lagi it's okay, it's really normal. Again, I emphasize that it was something that really normal. Karena ya ketika kita mengalami yang namanya burnout dan mendekati atau bahkan anxiety, itu tandanya bahwa kamu adalah manusia dan kamu punya batasan. Sehingga disitulah bagaimana cara kamu mengelola emosi. Jadi ketika kamu dalam keadaan yang seperti itu, ada baiknya kamu untuk dengan sisa-sisa energi kamu coba untuk diam. Karena
pada saat diam itu ya, kita akan apa ya, kita akan lebih mudah untuk berpikir kembali menuju kepada pikiran yang lebih jernih gitu. Benar sekali itu. Karena kan kita benar itu pikiran kita penuh ya, kayak pengen semuanya dilahap gitu. Betul. Pengen semuanya dalam satu waktu itu bisa dikerjain, pengen semuanya targetnya terpenuhi, tercapai. Nggak bisa. Kamu punya batasan, teman-teman. Jadi ini adalah suatu apa ya? Ini adalah suatu fase yang memberatkan, tapi saya rasa ini wajib harus semua teman-teman lewati. Itu juga jadi fase berproses untuk Fase kita berproses, ya. Jadi pada saat anxiety, pada saat burnout, kamu usahakan untuk gunakan sisa kekuatan kamu untuk diam. Jangan, mungkin lebih simpelnya seperti ini. Misalnya kamu mendapatkan sebuah kegagalan, kamu mendapatkan sebuah kegagalan, dan pada saat itu kamu ada keinginan semacam, wah saya gagal, saya harus bangkit lagi gitu. Kan biasanya seperti itu, ada kayak ibaratnya ingin balas dendam karena momen yang seperti itu. Sebenarnya jangan. Karena apa? Ketika kamu punya sisa-sisa energi itu, kamu akan benar-benar menghabiskan seluruh seluruh tenaga kamu, seluruh jiwa raga kamu itu pada kegiatan yang sebenarnya mungkin kembali lagi belum tahu bagaimana hasil pastinya. Bagus kalau biasanya sesuai, tapi kalau tidak, kamu akan makin down to rock, kamu akan makin jatuh gitu. Jadi take a rest dulu, kamu ambil sikap, kamu tenangkan dulu diri kamu dalam beberapa waktu, maybe seems like 2 or 3 days, kamu mengurangi mungkin komunikasi dan kamu bisa berdamai dengan dirimu sendiri. Itu adalah cara yang paling baik. Jadi selama masa kamu mendiamkan diri ya, mungkin kalau seperti beruang itu semacam berhibernasi gitu ya. Itu kan adalah cara coping mechanism kita ya. Coping mechanism itu cara bagaimana kita mengelola emosi kita pada saat dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, supaya kita menuju kepada keadaan yang stabil. Nah, ini penting sekali kita untuk bisa menghemat. Nah, dan satu hal yang kita ketahui bahwa ketika kita pada saat pusing, burnout, anxiety, itu adalah keadaan di mana energi negatif itu datang. Nah, energi negatif itu bukanlah musuh, bukanlah yang menjadi ibaratnya hal yang akan membuat ini semua adalah akhir bagi kita, tapi itu adalah sinyal yang mana menyatakan bahwa kita semua akan melewati fase-fase yang seperti itu. Ya, Mas. Jadi itu semuanya itu normal ya guys? Normal, Mas. Normal ya? Normal. Oke. Aku mau nanya lagi, Mas. Sejak aktif di organisasi atau ikut lomba itu juga kan, ada nggak sih hal-hal positif yang biasa Mas Jas rasain lah dalam sehari-hari ini? Oke. Kalau ya positif ya, gimana ya Mas? Karena ya rata-rata memang tadi organisasi dan lomba juga ya. Ya. Lomba ya, goes to berprestasi itu tentu sangat banyak sekali ya. Ya, hal positifnya jelas kita akan skill up. Benar. Kita akan level up ya. Kemudian jelas pengembangan, develop, growth ya. Kita akan bertumbuh menjadi orang yang mungkin dari keadaan yang sebelumnya menjadi keadaan yang sesudahnya gitu. Sehingga tentu banyak sekali hal-hal positif. Dan tadi seperti yang saya singgung bahwa itu semua adalah tentang bagaimana cara teman-teman mengambil peluang ya. Dan jelas kalau dalam kegiatan-kegiatan seperti ini kita semacam organisasi yang ibaratnya kita itu menjalankan tanggung jawab, but secara materialistik tidak ada feedbacknya ya Mas. Kita pasti di situ akan mendayagunakan pikiran kita, waktu dan tenaga kita untuk organisasi tersebut. Begitu juga dengan lomba. Nah, dan ini tentunya hal yang
kalau tidak kita melihat ini sebagai sebuah peluang yang potensial sekali, itu jelas akan terlewat nilai-nilai positif tersebut. Dan ya, saya berani berkata untuk sangat menjanjikan sekali nilai-nilai positifnya, dan itu tergantung kepada teman-teman bagaimana kamu melihat peluang itu. Dan nanti kalau kamu memang misalnya dalam mengambil peluang itu ada kendala atau apa, itu kamu juga harus membiasakan diri, karena jelas itu tidak akan semulus yang kita pikirkan. Seperti itu Mas. Dan kemudian yang paling penting juga nilai positifnya adalah pengalaman sih Mas. Ya, kita punya pengalaman jelas bagaimana cara kita melewati keadaan-keadaan tertentu yang mungkin di luar prediksi kita, seperti yang saya rasakan pada saat saya cerita di awal tadi. Nah, itu juga akan jadi pengalaman yang impresif, berkesan sampai sekarang. Nah, itu tentunya menjadi hal yang tidak terlupakan seumur hidup, dan diharapkan mampu menjadi batu loncatan untuk kita ke depannya. Seperti itu Mas Tio. Mungkin nih Mas, bersinggung dengan lomba-lomba ya Mas. Menurut Mas Dias, gimana sih mendapatkan info-info lomba? Soalnya kan mungkin pada belum tahu nih Mas, sahabat-sahabat Potma ini, gimana sih dapat info lomba yang cepat itu atau enggak yang benar-benar terpercaya itu gimana Mas? Oke. Ya, ini juga dulu menjadi tantangan bagi saya ketika saya punya inisiatif ya untuk mengikuti berbagai perlombaan, terutama perlombaan di bidang kepenulisan ya. Nah, itu saya juga cukup kesulitan untuk mencari kira-kira mana lomba-lomba yang sesuai biaya pendaftarannya, jelas sesuai timelinenya gitu kan. Kita kan nggak pengen lomba itu yang mepet-mepet gitu kan, karena kita butuh menyesuaikan waktu, make sure bahwa everything proper gitu ya. Kita prepare yang terbaik untuk bisa achieve atau bisa become the winner gitu. Nah, kalau dulu saya sih untuk informasi-informasi seperti itu saya lihatnya dari Instagram Mas. Instagram ya? Instagram. Sekarang banyak banget Mas. Saya yakin teman-teman mahasiswa di sini semuanya punya akun Instagram ya. Pastinya. Kayaknya sangat kecil sekali kemungkinan kalau nggak punya Instagram gitu ya. Nah, dari Instagram itu ketik aja itu info lomba. Itu nanti langsung keluar Mas. Itu akun-akunnya banyak banget Mas. Tinggal pilih aja. Bahkan ada yang sudah dicantumkan deadline-nya kapan gitu ya. Itu kan akun-akun media partner seperti itu, mereka akan sangat masif sekali dalam menyampaikan atau menyebarluaskan informasi tentang lomba. Jadi saya rasa kalau di zaman sekarang untuk mendapatkan informasi lomba itu bukan suatu halangan yang besar gitu Mas. Tinggal kamu punya inisiatif, kamu punya kemauan, kamu explore juga, kamu punya ketertarikan, ya jelas. Yang di atas Tuhan juga pasti akan melihat bagaimana kesungguhan hati kamu. Nanti itu pasti akan dipermudah, saya yakin. Oh ya guys, kita juga di Hima Departemen Bisnis dan Keuangan ini juga ada komunitas akademik ya. Iya, ada komunitas. Di mana itu juga banyak info-info lomba juga, yang kalau misalnya nih banyak sobat-sobat Potma yang malu-malu gitu, masih pengen mengeksplor lagi atau enggak punya inisiatif, bisa juga join di komunitas akademik Potma Hima Departemen Bisnis dan Keuangan. Iya. Jadi nah ini juga tentu menjadi suatu kesempatan lagi nih Mas. Ini peluang lagi. Teman-teman harus memanfaatkan dengan adanya diwadahi oleh teman-teman Hima Departemen Bisnis dan Keuangan untuk informasi lomba di komunitas akademik. Itu harus daya guna, harus dimanfaatkan seoptimal mungkin supaya ya teman-teman di sini semuanya saya yakin adalah orang-orang yang inovatif, orang-orang yang kreatif, orang-orang yang memiliki talenta ya, dan tentunya orang-orang yang ingin menjadi orang yang sukses baik di bidang apapun, amin. Yaitu tentu harus bisa juga memanfaatkan. Nah, kemudian ada satu hal yang juga saya sampaikan Mas tadi tentang peluang, yaitu organisasi.
Jujur saya membangun jalinan kolaborasi untuk perlombaan itu adalah rata-rata dari teman organisasi. Nah, dari teman-teman organisasi ini biasanya mereka kan, kalau orang yang sudah join ke organisasi, mereka biasanya adalah orang yang punya visi. Nah, Benar sekali. kita ibaratnya kita memanfaatkan waktu untuk memanfaatkan momentum tersebut untuk bisa berkolaborasi dengan mereka. Lebih mudah profilingnya gitu, Mas. Kan kalau misalnya kita nih random, kita nih misalnya kita satu prodi tapi beda kelas. Terus kayak kita inisiatif mau cari partner lomba. Malah ternyata partner lomba kita ini kan terkadang nggak sesuai sama ekspektasi kita gitu, Mas. Benar. Dan ya jelas berarti itu akan menjadi suatu tantangan gitu. Tapi kalau ada teman organisasi, satu kepengurusan, satu divisi, satu departemen, itu rasanya akan lebih mudah untuk akrab ya, Mas. Soalnya udah mengenal satu Sudah sama mengenal lain. satu sama lain. Jadi untuk apa ya? Untuk berkolaborasi, apalagi kalau misalnya jadi penanggung jawab di proker yang sama. Wah, itu akan menjadi apa ya? Menjadi momentum yang sangat tepat sekali untuk bisa membangun tim yang ciamik, tim yang punya komitmen dan visi misi untuk lomba-lomba tertentu. Itu kita akan bisa menjadi juara di situ. Saya yakin, karena saya sudah merasakan sendiri dari 20 lebih perlombaan yang saya ikuti, dan puji Tuhan itu bisa membawa kemenangan semua. Nah, itu tentunya bukan hanya dari usaha saya sendiri, tapi itu adalah hasil dari kerjasama, hasil dari kolaborasi yang tidak mudah, dan dengan perjuangan serta menunjukkan bahwa kita punya visi yang sama di sini, we will become a winner. Itu dia teman-teman Potma ya. Oh iya Mas, setauku tuh di Instagram Mas Jas nih aku juga udah banyak riset nih Mas. Ada part of Vortex Academy. Ya. Nah itu tuh apa ya Mas? Ya, Vortex Academy itu adalah inkubator atau startup yang mana di sini kita mewadahi untuk teman-teman yang memiliki tim atau minat dalam perlombaan, dan saat ini yang ongoing lagi kita mentoring atau lagi kita kelola itu adalah PKM atau program kreativitas mahasiswa. Dan pada saat ini kita sudah mementori dari hampir seluruh Indonesia, dari Kalimantan, Sumatera, dan juga Sulawesi, termasuk Jawa juga. Nah itu kita mementori mereka dan kita berbagi share ilmu, tips and trick bagaimana untuk bisa lolos mendapatkan pendanaan dan juga bisa menjadi juara di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional yang akan menjadi puncaknya di tahun ini atau tahun depan, seperti itu. Jadi itu juga terbuka ya untuk siapapun ya? Itu terbuka untuk siapapun, tapi untuk saat ini kita on progress, kita fokus di PKM dulu. Nanti kalau PKM sudah selesai, sudah final di bulan Juni ini, kita akan buka lagi untuk cabang perlombaan yang lain, seperti itu Mas. Jadi kalau misalnya kita kolaborasi Hima dengan Vortex itu Vortex Academy bisa dibicarakan. Bisa dibicarakan ya. Oke, yang terakhir nih Mas, aku mau nanya. Udah terakhir aja nih Mas. Ini kayak pembicaraannya masih terus hangat dan mengalir ini Mas. Tapi ya bagaimana Mas? Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi aja. Oke, siap. Di episode selanjutnya. Oke, siap. Oke, siap. Yang terakhir nih Mas, boleh nggak sih kasih tips and trick atau Mas sedikit semangat nih untuk teman-teman atau adik-adik mahasiswa baru nih? Ini kan juga pasti dilihat oleh angkatan 24, angkatan 25 dan angkatan seterusnya. Dan angkatan seterusnya itu pasti itu Mas. Biar mereka tuh semangat gitu mengeksplorasi kampus tuh gimana, nggak cuma jadi mahasiswa yang pulang pergi kupu-kupu lah. Iya. Gimana itu Mas? Oke, baik. Teman-teman, untuk tips and triknya, kamu yang pertama jelas kamu harus mengenal siapa diri kamu. Terkadang mahasiswa itu dia sudah ke A, B, C, tapi dia kadang lupa jati dirinya siapa Mas. Nah ini yang menjadi menjadi masalah dan juga tantangan menurut saya. Nah yang pertama kamu harus merenung apa sih yang menjadi siapa diri saya dan akan menjadi apa diri saya. Nah dari situ teman-teman akan tahu bagaimana apa sih yang teman-teman senangi, apa yang teman-teman menjadi goals kamu gitu. Not only as a passion but will become a goals for your life.
Jadi as long as kamu memiliki kamu mengenali diri kamu, kamu akan dengan mudah mengetahui apa yang selayak dan sepatutnya saya kerjakan. Begitu juga dengan perlombaan, Mas. Perlombaan kan banyak. Iya. Apalagi untuk menjadi berprestasi itu, saya rasa bukan hanya di bidang penalaran saja, bisa di bidang kesenian, bisa di bidang yang lainnya yang jelas punya potensinya masing-masing. Non akademik pun Non juga akademik oke. oke banget, Mas, Oke. oke banget. Itu jadi ini perlu ya teman-teman untuk melihat sebenarnya saya potensinya ada di mana. Kemudian kalau setelah mengenal potensinya, jangan diam. Jangan diam. Kamu harus membuat dirimu itu keep moving. Kamu harus terus bergerak. Bagaimana caranya supaya ya saya sudah tahu nih saya potensi saya di sini. Saya usahakan untuk keep moving, yaitu dengan bertanya. Nah ini kadang-kadang juga teman-teman kalau bukan hanya di dalam mengenal diri, tapi kadang di dunia perkuliahan juga itu takut bertanya. Nah, itu dia, Mas. Mungkin nggak akan basi pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan, Mas. Nah, nggak akan basi, sampai sekarang masih berlaku itu, Mas. Nah itu, jadi kamu harus terus keep moving dengan bertanya bagaimana 5W plus 1H gitu ya. Ya apa, siapa, bagaimana, kenapa gitu. Itu harus tetap kamu jalankan supaya ya kamu akan mendapatkan jaringan kolaborasi, kamu akan mendapatkan jelas relasi untuk kamu bisa mengembangkan diri kamu, seperti itu, Mas. Jadi jelas kamu tetapkan siapa diri kamu, kemudian kamu harus keep moving dengan tidak takut untuk bertanya, seperti itu. Nah kemudian untuk teman-teman yang tadi mungkin merasa kebingungan untuk memulai lomba dari mana, yaitu solusinya adalah dengan terus bertanya itu, Mas. Terus bertanya, kamu bingungnya di mana, seperti itu. Terutama dengan kalau kamu masih berada di tingkat 1, bisa tanya kepada yang tingkat 2 atau tingkat 3 gitu kan, mereka jelas sudah pernah melewati itu gitu. Sehingga jangan merasa kayak saya tidak layak atau apa. Kamu you deserve it, guys. Jadi kamu semua punya potensial, kamu punya kemampuan, ya kamu harus tetap kembangkan itu gitu. Bagaimanapun caranya ya kamu harus tetap keep moving untuk itu. Jadi kalau misalnya sudah mengenal diri, sudah keep moving dan tidak malu bertanya, Mas, untuk proses-proses yang selanjutnya jadi juara itu akan terasa lebih mudah. Walau misalnya pun kalau tidak mudah, kamu akan tetap bisa konsisten di jalan tersebut, seperti itu. Oke, untuk sobat-sobat Potma nih, Mas. Ya. Kalau misalnya banyak pertanyaan-pertanyaan lagi nih untuk ke Mas Dias, boleh nggak? Kalau misalnya DM atau nggak ke Mas Dias? Boleh banget, bisa banget DM aku di @dias_bartholomeus @dias.bartholomeus24. Nah itu teman-teman bisa banget DM di situ, mau tanya-tanya tentang apapun, not only tentang perlombaan, tentang apapun itu, saya akan feel free banget untuk bisa diskusi sama teman-teman semuanya. Motivasi juga oke. Oke banget, Mas. Saya sangat senang sekali biasanya mereka butuh sharing pengalaman-pengalaman yang mungkin mereka belum pernah rasakan dan mereka penasaran tentang how about my journey. Itu akan sangat saya sangat antusias sekali, seperti itu, Mas. Dan tadi di awal saya sampaikan bahwa ya kita harus bisa menerapkan ilmu padi, Mas. Karena ada salah satu pepatah bahasa Jawa yang menurut saya sangat menarik ya, Mas. Jadi bunyinya begini, ora perlu dhuwur, sing penting iup. Wah, ini dia. Ora perlu padang, sing penting murup. Ora perlu akeh, sing penting cukup. Nah, seperti itu, Mas. Jadi ya kita bisa membatasi diri kita, bagaimana cara kita bersikap. Ya walaupun misalnya kita sudah punya achievement, janganlah kita untuk merasa bahwa kita mungkin lebih baik atau kita merasa sudah superior. Jangan, karena sejatinya kita ini masih harus terus belajar. Stay foolish, stay hungry, seperti itu. Itu dia. Jadi juga kita bakal tulis IG-nya Mas Dias di kolom description ya. Oke.
Wah, udah terakhir nih Mas. Wah, Keren banget ya obrolan kita hari ini dalam episode ini ya. Banyak sekali insight atau masukan-masukan dan semangat baru nih dari Mas Dias ini. Dan banyak juga yang bisa kita ambil dari cerita tadi. Dan buat kamu yang masih bingung gimana sih caranya aktif di kampus tapi masih tetap bisa berprestasi kayak Mas Dias ini. Semoga episode ini bisa menjadi pemantik atau ngebacok loncatan untuk kalian sebagai manusia siap. mahasiswa baru ya, atau mahasiswa yang baru memulai Baru memulai. untuk mengerti eksplorasi kampus itu seperti apa. Siap. Oke. Jangan lupa setiap orang juga mempunyai ritmenya sendiri ya Mas. Ya, semua. Tetap jadi diri kamu sendiri. Oke? Dan yang penting semangat dan konsisten. Mungkin dari saya Tristan Cassandra dan dari Ya, saya Bartolomeus Dias mengucapkan banyak terima kasih nih Terima kasih sama juga nih, Mas Tio yang sudah memadu acara dengan pertanyaan-pertanyaannya yang ya luar biasa dan sangat menggali sekali ya Mas ya. Saya sampai harus ibaratnya membuka file-file saya sebelumnya di pikiran untuk wah ini harus saya share, harus saya bagi kepada teman-teman podcast mahasiswa tentunya. Yes. Juga biar teman-teman mahasiswa yang baru itu lebih ngerti lah Mas. Lebih mengerti dan mereka nggak takut untuk memulai. Yes, itu dia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay aktif dan stay produktif. Ya. Terima kasih. Bye bye.